Cek. Oke, baik. Kita akan mengenal yang namanya node module system ya. Jadi node module system itu adalah ya kita mau melihat arsitektur bagaimana sih kalau misalkan kita membangun aplikasi menggunakan Node.js gitu ya. Jadi intinya eh, arsitektur aplikasi yang dibangun menggunakan Node.js itu nanti dia akan memanfaatkan modul-modul. Jadi sebuah aplikasi besar dia akan dipecah ke dalam banyak modul-modul kecil gitu ya, dimana masing-masing modul itu ya nanti akan saling terkait dan digunakan untuk melengkapi modul utama, kira-kira seperti itu. Nah, gambarannya mungkin di sini ada satu dari bukunya Satsinger. Saya hanya akan menggambarkan mengenai eh, konsep modul ya. Oke, nah konsep modul itu kalau kita lihat di sini, nah misalkan ya, misalnya ada contoh nih, ada sebuah dalam sebuah aplikasi, ini bagian dari sebuah aplikasi besar gitu. Nah, dia ada satu fungsi namanya misalkan create new order. Ini adalah sebuah fungsi kalau kalian menggunakan e-commerce gitu ya, adalah salah satu fungsi pada saat kita mau membeli sebuah barang, kira-kira seperti itu ya. Nah, di mana ini satu fungsi ini dia itu membutuhkan fungsi-fungsi yang lain dari sebuah modul-modul kecil gitu. Jadi untuk melakukan fungsi create new order itu di sini kita lihat dia membutuhkan beberapa modul di luar fungsi utama ini gitu. Jadi ini ada modul-modul kecil, misalkan nih record customer information dulu, terus record ordernya, lalu proses order transaction, lalu produce confirmation gitu. Jadi ini modul-modul kecil yang masing-masing melakukan fungsinya tersendiri itu. Nantinya itu masing-masing informasi yang dihasilkan dari modul-modul ini itu akan digunakan untuk fungsi yang lebih besar lagi. Di sini adalah untuk create new order. Kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya menggunakan konsep modul ini yang mempermudah nanti kalau misalkan sistemnya besar, otomatis ya kita harus pecah ke dalam modul-modul kecil. Nah, ini contoh yang lebih detail lagi. Tadi ternyata create customer information ini kalau dipecah lagi ternyata dia masih membutuhkan modul lain lagi gitu. Jadi di dalam modul kecil ini yang tadi kita lihat di atas itu ternyata dia masih membutuhkan modul yang lain lagi gitu. Jadi intinya ini adalah arsitektur eh, apa namanya, aplikasi yang biasanya kalau misalkan kita bangun menggunakan Node.js. Gambaran umumnya sih kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat modul-modul kecil di mana masing-masing modul itu dia akan memiliki fungsi gitu. Nah, fungsi melakukan apa yang nanti akan digunakan pada modul utamanya. Kira-kira seperti itu. Ini untuk gambaran umumnya saja ya. Untuk gambaran umum nanti kita akan coba implementasikan kalau di dalam pemrogramannya itu seperti apa. Oke. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke implementasi ya. Kita akan coba implementasikan mengenai konsep modul, Node modul sistem ini seperti apa gitu kalau di Node. Jadi nanti ke belakangnya kita akan harus memahami konsepnya ini, dasar ini gitu ya, karena nanti akan digunakan ke belakang. Oke, jadi silakan untuk belajar ini kita akan coba buat sebuah ya aplikasi yang sangat sederhana gitu aja, supaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep modul ini seperti apa. Nah, kalian pertama buat dulu sebuah file ya, sebuah file di sini. Oh ya, kalian buat aja dulu directory khusus gitu. Lalu di dalam directory itu nanti kita buat sebuah file, nama direktorinya apa terserah ya, bebas. Nah, di sini kita contohnya untuk buat file namanya apps.js. Gitu ya, kita buat file namanya apps.js. Nah, oke. Dalam aplikasi ini app.js itu saya hanya ingin menjelaskan nanti kita akan membuat sebuah fungsi sederhana gitu ya. Intinya saya ingin menampilkan informasi atau membuat aplikasi sederhana kalkulator gitulah gitu. Nah, ini nanti pada saat modul utama yang dipanggil, ini kan modul utama apps-nya, ini ceritanya modul utamanya itu saya ingin menampilkan hasil penjumlahan gitu misalkan. Jadi kan kita buat di konsol aja ya, di konsol kita akan menampilkan hasil sebuah penjumlahan kan kira-kira seperti ini. Kita gunakan template literal hasilnya adalah misalkan nih, jadi sederhana aja. Nah, nanti hasilnya adalah di sini adalah kita akan menampilkan hasil penjumlahan dari fungsi gitu. Jadi ini ceritanya saya akan akses result misalkan. Nah, oke, result di sini itu nanti dia akan didapatkan dari fungsi gitu ya. Nah, oke, sekarang resultnya itu apa? Resultnya itu kita buat nih sekarang di sini. Resultnya itu
resultnya dia berupa sebuah hasil dari pemanggilan fungsi. Misalkan kita panggil fungsi jumlah misalkan. Oke, kalau misalkan jumlah nih ceritanya menjumlahkan dua buah bilangan, berarti ada dua buah parameter ya, x dan misalkan menjumlahkan dua buah bilangan, misalkan 4 dan 8 misalkan gitu. Oke, jadi intinya nanti dua buah argumen ini 4 dan 8 akan kita kirim ke fungsi jumlah untuk dijumlahkan gitu. Nanti hasilnya akan disimpan di variabel result, lalu akan ditampilkan di konsol. Kira-kira seperti itu ya. Lalu apa yang kita lakukan ya? Tentunya kita di sini ada fungsi yang dipanggil, berarti kita harus membuat sebuah fungsinya gitu kan. Nanti kita coba buat function sederhana, namanya sesuai dengan yang kita buat sebelumnya, yaitu jumlah. Nah, di sini kita lihat dia membutuhkan dua buah parameter, misalkan x, y gitu ya. Apa yang dilakukan ya? Sederhana, akan menjumlahkan gitu kan ya. Berarti langsung aja nih kita returnnya itu adalah penjumlahan x dan y. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah aplikasi sederhana menjumlahkan. Nah, ini kalau misalkan kita coba, sekarang kita simpan, terus kita menuju ke terminal. Kita akan gunakan terminalnya dari si Node ya, si Visual Code. Jadi kalau kalian nanti mau gunakan ya tinggal new terminal gitu ya. New terminal di sini otomatis kita nanti akan berada di direktori di mana file tersebut berada. Oke, nah kita coba lihat nih sekarang. Kita panggil jalankan aplikasinya. Seperti yang sudah kita ketahui, menjalankan aplikasi di Node, tinggal kita ketik Node, terus nama filenya app.js. Oke. Nah, di sini akan terlihat hasilnya adalah 12 gitu ya, benar ya. 4,8 yang dikirim argumennya tadi, masukkan memanggil fungsi jumlah, lalu akan dijumlahkan, hasilnya adalah 12. Oke, nah di sini nggak jadi masalah. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mempelajari konsep modul. Bagaimana konsep modul bekerja? Nah, yang namanya konsep modul, asumsinya nih apps ini itu adalah modul utamanya. Dia akan memanggil modul turunannya atau modul yang lebih kecil untuk nantinya dipanggil untuk melengkapi fungsi dari modul utama ini. Nah, yang akan kita coba sekarang seperti ini. Kita buat file baru, misalkan namanya tadi kan fungsi kalkulator gitu ya. Nah, kita akan buat modul kalkulator, di mana nanti ceritanya di dalamnya itu ada menyimpan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan kalkulator sederhana gitu ya. Kita buat namanya cal.js gitu aja ya. Oke. Lalu seperti ini, apa yang akan kita lakukan ya? Yang akan kita lakukan pertama adalah kita ingin memindahkan nih fungsi. Saya nggak ingin fungsinya ada di sini, karena kita hanya ingin nanti memanggil saja di modulnya. Berarti ini kita pindah saja nih, kita cut aja ya. Terus kita pindah ke sini. Ctrl V. Oke, simpan. Lalu kita simpan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan, apakah otomatis kalau misalkan kita memisahkan filenya ke dalam dua buah file ya. Ini anggap aja ini adalah modul. Dalam dua buah modul, ada modul utama, ada modul pendukungnya. Apakah otomatis fungsi ini langsung terbaca oleh modul utamanya? Sedangkan ya dia posisinya kita berada di dalam direktori yang sama ya. Ini berada dalam direktori yang sama. Oke, kita coba kita panggil lagi nih di terminalnya. Tuh, dia nanti akan muncul bahwa jumlah is not defined. Artinya apa? Ya dia belum otomatis mengenali nih. Jadi fungsi jumlah yang ada di modul ini, yang ada di modul cal ini, dia tidak otomatis dikenali oleh si fungsi yang ada di modul utamanya. Gitu, jumlah yang ada di sini dia belum dikenali. Nah, oke, kalau sudah seperti itu, maka bagaimana supaya bisa dikenali? Nah, di sini konsep modul itu dia menerapkan, kalau dalam bahasa object oriented itu dia enkapsulasi, jadi dibungkus gitu, atau di sini private, hanya dikenali dalam modul ini saja. Misalkan ada fungsi, ada variabel, itu hanya akan dikenali pada modul ini saja. Pada saat modul lain menggunakan ya tidak bisa, kan private gitu kan ya. Artinya apa yang kita lakukan? Kita harus membuat fungsi ini menjadi public. Buat menjadi public gitu, supaya apa ya, supaya bisa diakses di modul yang lain gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuat fungsi ini menjadi public? Nah, kalau di Node.js itu cukup sederhana nih, kita langsung gunakan
modul dot export dot. Nah, mau di apa namanya, di install di export ke dalam nama apa, misalkan ini kita asumsinya namanya sama aja ya, jumlah misalkan. Nanti si modul lain pada saat mau mengakses ya dia akan memanggil si jumlah ini gitu ya. Yang diekspor itu apa? Yang diekspor adalah fungsi jumlah. Nah, gitu. Jadi jumlah ini itu mengacu pada nama fungsi ini gitu. Nah, kalau yang di sininya itu bebas ya. Ini bebas, ini nggak harus jumlah nih. Kalian gunakan gini itu nggak apa-apa. Cuman biar nggak bingung kita seperti ini ya. Kita jumlah. Nah, kalau yang jumlah yang ada di sini itu mengacu pada fungsinya, itu nama fungsinya. Jadi harus sama. Oke, kita simpan. Terus, apakah dengan seperti ini dia sudah otomatis terkenali juga? Nah, sekarang coba kita menuju lagi ke terminal. Nah, kita coba cek. Kita panggil lagi. Ternyata masih belum dikenali gitu. Kenapa belum dikenali? Kan udah dibuat menjadi public gitu kan ya. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Kita harus mengambil gitu ya. Ini pas ini sudah dibuat menjadi public. Nah, modul yang ingin menggunakan modul tersebut itu harus menggunakan atau memanggil gitu ya. Bagaimana cara memanggilnya? Menggunakan fungsi namanya require. Require. Oke. Nah, require is. Nah, require apa? Require-nya adalah require dari nama si modul tadi. Di sini kan kebetulan kan namanya adalah cal, gitu kan ya. Nah, berarti di sininya kita untuk mengaksesnya titik slash karena dia dalam satu directory, terus ini. Oke, artinya di sini kita sudah memanggil nih, memanggil si cals ini. Nah, ini belum selesai. Jadi require ini kita harus menyimpan. Jadi kayak misalkan kelas gitu, misalkan asumsinya ini kali ini adalah sebuah kelas nih, kita harus membuat objeknya, kita harus menyimpan supaya bisa digunakan. Caranya gimana ya? Kita buat sebuah variabel misalkan namanya cal, sama nih, ini boleh boleh nama ini boleh bebas ya, tidak harus cal nih, tidak harus cal, tapi boleh boleh yang lain gitu ya. Cuman ini asumsinya ini adalah apapun nanti yang ada di sini, yang tadi yang sudah dibuat public pada modul call itu nanti akan disimpan di sini gitu kan. Otomatis tadi kan fungsi yang kita buat public ya. Nah, berarti di sini tinggal cara menggunakannya. Kita panggil nih, objeknya adalah call, fungsi yang digunakan adalah jumlah gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah call, ini tadi adalah objeknya ini, lalu yang akan kita gunakan adalah fungsi jumlah yang ada di dalam objek call tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan. Terus kita coba cek di terminalnya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Di sini sudah bisa digunakan. Hasilnya adalah 12. Artinya apa? Nah, di sini ini adalah konsep dasar dari node modul system gitu ya. Jadi kita buat sebuah modul yang melakukan fungsi tertentu gitu kan. Lalu nanti modul ini akan digunakan pada modul utama. Caranya dengan memanggil gitu kan, yang memanggil dan menyimpan ke dalam sebuah variabel. Ini adalah sebuah objek di mana yang namanya objek itu kan bisa memiliki bermacam-macam ya, bisa jadi properti, bisa jadi fungsi. Nah, cara memanggilnya sama, ini konsep OOP seperti biasa ya, gitu. Dot apa, lalu mengirimkan argumen dan ini disimpan hasilnya dalam resultnya ditampilkan. Gitu. Kalau misalkan saya mau menambahkan fungsi gimana? Fungsi baru misalkan pengurangan gitu. Misalkan nih kita buat fungsi baru, function namanya kurang. Kurang sama nih, dia butuh dua buah parameter x, y gitu. Returnnya x min y misalkan gitu. Oke, nah kalau ada fungsi baru yang kita buat, otomatis ini juga harus diekspor supaya dikenal. Intinya apa yang ingin dibuat public itu harus diekspor gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ada cara lain. Kalau misalkan saya nggak ingin nih buat tulis di bawah gini, caranya gimana? Bisa langsung di sini gitu. Langsung aja di sini kalian ketikkan export. Export dot misalkan kurang, nama fungsi, nama ekspornya ini. Nah, kayak gini juga bisa langsung ya. Kalian boleh memilih tadi buat fungsinya dulu baru di ekspor, atau langsung ekspor dot kurang. Otomatis ini yang akan diekspor itu kan fungsi ini dengan nama kurang gitu kan ya.
Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sama nih, kan sudah diekspor nih, berarti udah public nih fungsinya. Karena di sini saya ingin gunakan ya, tinggal misalkan eh, misalkan sama nih, misalkan result kita ganti aja ya, kita ganti yang kita panggil adalah fungsi kurang, kal dot kurang. Nah, otomatis dikenali di sini nih dengan bentuk properti. Kok properti? Sebentar kita cek. Iya benar. Oke. Nah, kita simpan. Otomatis resultnya nanti akan menghasilkan hasil pengurangan dari 4 dan 8 gitu kira-kira ya. Oke, kita coba cek di terminal. Nah, hasilnya adalah min 4. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini adalah konsep dari modul dan ini akan sering digunakan, nanti ada latihan lagi terkait konsep modul ini, tapi intinya seperti itu. Jadi memisahkan eh, dari aplikasi besar itu solusinya ya supaya lebih mudah dikerjakan, dipecah-pecah dulu tuh dalam modul-modul, tujuannya untuk mempermudah maintenance juga. Nanti apabila ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau proses maintenance itu tidak perlu ke modul utamanya gitu. Jadi langsung aja modul-modul pendukungnya yang bagian mana yang ingin diperbaiki itulah yang bisa di maintenance. Kira-kira seperti itu. Ini caranya seperti ini ya. Oh iya, terkait terakhir, selain penulisan ini itu juga kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Jadi tidak harus modul export, tetapi bisa seperti ini. Bisa langsung export. Nah, ini sama ya gitu. Jadi export jumlah itu boleh. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya. Itu apa namanya? Intro pengenalan dari Node modul sistem.